Selamat malam pemirsa, saya Lina Iyasya, Anda masih di Breaking News. Ya pemirsa, KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 dan Prabowo Gibran menang di 36 provinsi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung KPU sudah bersama Abraham Silaban. Bagaimana Abraham Silaban situasi di KPU setelah penetapan hasil perhitungan suara? Ya, Lina dan pemirsa, pesta demokrasi 5 tahunan sudah mencapai puncaknya, di mana KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum Presiden Republik Indonesia 2024 dan juga pemilihan umum legislatif 2024. Dan kita sudah dengarkan bersama-sama hasilnya, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan jadi pendengarkan juga bahwa apa yang disampaikan mengenai pemilih legislatif, kami melihat di sini, sebentar ya, kita lihat di sini ada berbagai tim dari masing-masing pasangan calon yang baru saja melintas. Pak Rosan Roslani, Ketua TKN Prabowo Gibran, ada Pak Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, dan persis di belakang saya ini adalah ruang sidang utamanya. Kalau kita dengarkan tadi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari bersama dengan komisioner lainnya menyampaikan hasil rekapitulasi dan menetapkan hasil rekapitulasi. Saya bersama dengan Pak Muzani di sini. Pak Muzani, sehat Pak? Ya, gimana Pak tanggapannya terkait dengan penetapan? Pertama kami harus ucapkan selamat Pak. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada pasangan calon presiden Prabowo Gibran dalam pemilihan umum 14 Februari 2024. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DKPP, aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan segenap unsur lainnya yang telah memberikan support kepada penyelenggaraan pemilu ini dengan baik, lancar, damai, dan baik. Dan tentu saja harapan terhadap pasangan calon presiden ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Kalaupun pada akhirnya kemudian ini harus bergulir di Mahkamah Konstitusi, tanggapan Pak Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra? Ya, saya kira itu adalah mekanisme yang dimungkinkan untuk dilalui jika ada problem ataupun ketidakpuasan terhadap hasil pemilu melalui MK. Oke. Terima kasih Pak Muzani. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas apa yang diraih oleh TKN Prabowo Gibran. Ada Mas Juri. Mas Juri, mana? Ini Mas. Ada Pak Nusron Wahid juga di sana. Dan saya bersama dengan ada masing-masing tim sukses ataupun tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Nggak boleh doorstop di sini Mas. Oke. Bisa dibawa aja. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, kita memang diatur di sini ya. Kalau bisa Anda lihat di sebelah kanan saya, ini adalah memang ruang untuk disiapkan untuk menyampaikan pernyataan pers. Tapi kita sebagai awak media memang berupaya untuk mencari informasi secepat mungkin, bagaimana reaksi dari mereka hasil pemilihan umum seperti ini. Dan kami diminta untuk bergeser sedikit. Kami menghargai aturan itu karena aturan memang harus kita hormati. Tapi kita akan cari tahu bagaimana pandangan masing-masing tim kampanye mengenai hasil ini. Dan praktis setelah hasil ini diumumkan, ada waktu 3 hari menurut Undang-Undang Pemilu yang nanti diberikan kepada siapapun yang akan menggugat ataupun perselisihan hasil pemilihan umum yang bisa saja bermuara di Mahkamah Konstitusi. Kalau besok ada hari Kamis, Jumat, dan Senin, artinya hari Senin hari terakhir, tanggal 25 Maret. Kami dengar bahwa Timnas Anies Mohaimin sudah menyiapkan daftar gugatannya pukul 8 pagi besok ke Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka akan hadir di sana? Dan kami juga akan melihat bagaimana langkah dari TPN Ganjar Mahfud untuk kemudian merespon dari apa yang disampaikan. Pak, sebentar Pak Abu Bakar, kita sambil turun ke bawah ya Pak ya. Izin Pak, di sini aja. Jatuh gua. Oke, sebentar Pak. Ya, sini Man. Tanggapannya. Ya, alhamdulillah sudah ditetapkan setelah perjalanan panjang. Semoga keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau memang yang masih kurang puas, silakan saja lanjutkan ke MK. Ya.
Kami dengar dari Timnas Amin akan langsung gugat ke MK besok pagi jam 8. Ya, itu tim Amin silakan saja. Tadi sudah ada pembicara, saya lalu wakil dari PKS. Dari PKS paling tidak kita bersyukur pada tahun ini paling tidak masih meningkat 3 kursi. Itu saja, dan kita berharap catatan-catatan dalam pemilu ini yang paling pokok itu masalah sirekap. Terus yang kedua, ada hitungan-hitungan yang nggak jelas, contoh kasus di Kalimantan Selatan. Sampai ada satu partai yang tidak tahu dirinya bahwa partai itu angkanya sampai sebesar itu menjadi catatan. Terima kasih. Mengenai, saya masih penasaran, oke, itu adalah hasil pemilu legislatif yang Anda highlight mengenai Partai Keadilan Sejahtera, bagaimanapun Anda adalah sekjennya di sana. Ya. Tapi saya ingin tanyakan mengenai langkah yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga Pak Muhaimin yang hampir pasti akan menuju ke Mahkamah Konstitusi ya ini ya. Secara legal begitu yang terbaik. Ya, ataupun dari titik mana masuknya itu tergantung tim hukum. Terakhir nih Pak Habib, Anda kan di DPR, pasti Anda juga dengar demo, kemudian juga ada berbagai civil society yang berharap bahwa ada angket dan sebagainya. Dari PKS sendiri, Anda juga bersama-sama dengan 2 sekjen lainnya, Sekjen PKB dan Sekjen Nasdem, pernah menyatakan bahwa akan maju angket. Apakah ada yang berubah dari itu? Tidak akan ada perubahan, kita lihat situasi sampai pengajuannya disampaikan. Oke? Makasih. Terima kasih. Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, sudah menyampaikan pandangannya kepada kami, dan kami mendapatkan teguran lagi untuk live di sini. Oke, kita kembalikan dulu ke studio. Kami akan cari spot yang lain untuk bisa bersiaran langsung. Kembali ke Anda di studio, Lina.